Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Doktor Jamaah yang kami muliakan, langsung saja karena malam pun sudah agak larut, Pak Doktor. Ini banyak kita lihat, terutama di daerah kita Istimewa Aceh ini banyak yang tidak salat, terutama remaja-remaja. Apakah ini menyebabkan kurikulum salat yang salah pada masa dahulu? Ini pertanyaan pertama, Pak Doktor. Yang kedua, yang Bapak Doktor sampaikan tadi, kalau memang keluarga normal bisa diberikan bertahap-tahap sampai umur 7 tahun diberi contoh, 10 tahun baru dipukul. Bagaimana kalau keluarga ayahnya tidak salat, anaknya, mamanya enggak salat, sementara anaknya banyak, kemudian terus menerus dia tidak salat? Itu yang kedua, Pak Doktor. Dari Isra Mi'raj tadi Bapak Doktor menyampaikan bahwa waktu salat kita sehari semalam 5 waktu. Tapi sebulan yang lalu saya berangkat dari sini ke Banda Aceh, pada satu hari itu bukan satu hari 5 kali, satu hari 6 kali salatnya. Pas hari Jumat, setelah salat Jumat di kamar lagi salat lagi, tapi saya nggak ikut. Nah ini tambah. Kemudian ada satu sikit lagi Ustaz, biar panjang dikit nggak apa-apa lah. Satu lagi, yang kita ketahui salat itu menjamak dan kasat salat di waktu dalam perjalanan. Bagaimana kalau orang sakit kasat dan jamak salat di rumah sakit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz ada Mana nih dua-dua ini? Yang mana? Yang mana? Udah, yang di depan dulu, di depan dulu. Ya, di depan dulu, silakan. Ini sebuah fadilah bagi orang yang di depan. Di depan selalu lebih pertama ya, silakan. tadi Ustadz membilang. Setelah itu baru di sana. Terus. Tadi Ustadz membilangin di Jerman untuk dan mendidik anaknya dua hal tadi, Quran dan salat. Saya dibesarin di Aceh. Saya yang berkesan hanya salat, Quran tidak. Kenapa Ustaz? Apa tadi? Gimana? Apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya apa? Saya besar di Aceh. Saya di Aceh hidup, Ustaz, kan? Beda, cuma saya berkesan hanya salat aja yang berpengaruh kepada batin saya. Oh iya, iya. Sedangkan Quran enggak. Apakah ada apa yang salah sebenarnya itu? Ya, baik, ya. Baik. Terima kasih. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dalam perjalanan Nabi, ada riwayat yang mengatakan bahwa sebelum Nabi Mi'raj, Nabi pernah melakukan sholat secara berjamaah dengan para malaikat. Yang ingin saya tanyakan, sholat seperti apa yang Nabi lakukan ketika itu? Apakah sama seperti sholat yang kita lakukan hari ini? Kemudian yang kedua, ada tren orang tua pada saat ini, Pak Ustadz, lebih memprioritaskan anaknya untuk di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya. Sementara orang tua sendiri lalai dengan ibadah-ibadahnya. Dengan harapan suatu saat kelak ketika dia meninggal dunia, anak-anaknya lah yang bisa mengirimkan doa kepadanya. Ini memohon penjelasannya Ustadz. Cukup dua. Terima kasih. Ya, luar biasa. Good. Ya, satu lagi sesi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami ingin tanyakan kepada Ustaz adalah pada saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj itu, apakah beliau bertemu secara fisik dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena ini ada dua pendapat dalam masyarakat. Maksudnya apakah beliau itu gimana mau dibilang, maksudnya bertemu langsung atau tidak langsung? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
bertemu langsung secara fisik dengan Allah atau tidak. Ya, sudah, terima kasih. Ya. Yang pertama tadi? Yang pertama dari Pak Mustafa, bagaimana kalau skedul salat itu tidak dilakukan ya? Yang pertama. Iya. Tadi tentang masalah anak-anak generasi yang tidak sholat itu, apakah gara-gara tidak memakai kurikulum sholat itu? Ya. Nah, pertanyaan ini, banyaknya anak-anak kita, anak muda hari ini tidak sholat, apakah enggak menjalankan kurikulum sholat itu? Saya mengasumsikan salah satu faktor itu adalah itu. Salah satu faktor generasi kita masih ada yang gagal sholat, bahkan generasi orang tua juga yang ada yang tidak sholat, itu adalah gara-gara salah satunya, bukan semuanya, salah satunya adalah tidak mendapatkan kurikulum sholat yang benar dalam keluarga. Lalu lanjut pada pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau seandainya itu kurikulum seperti itu, kalau keluarganya oke, keluarganya betul, ayah gede pedro ke, mak gede ke, ya, kemudian berpendidikan lagi, ada sholat. Ini gimana mereka saya tidak sholat, Ustaz? Gimana itu? Nah, pentingnya Nabi ajarkan pada kita ini biar kita tahu kewajiban kita yang berkeluarga. Ketika ada dalam keluarga kita saja ada orang tua tidak melakukan sholat, kita tahu ini adalah keluarga yang tidak cukup syarat untuk dapat menjadi keluarga. Makanya kami ajarkan kepada anak-anak gadis hari ini, sebagaimana kalian mensyaratkan kadang kepada linto-linto calon-calon daripada linto baru kalian, itu kadang jangan merokok, ya, kemudian mensyaratkan kalau bisa pegawai negeri, syaratkan jaga solat enggak, syaratkan itu. Idron namanya anak drone hanai pegang syarat, drone pegang syarat. Nyo adalah melintelon yang nas jaga semayang, menyahana jaga semayang, hana puto kena. Jadikan itu syarat dalam berumah tangga. Ketika ada kita dapatkan hana jaga solat kedua orang tua, karena ketika berkeluarga memang sama sekali salah solat itu enggak dijadikan syarat dalam berkeluarga. Cik hana tanya jaga. Lalu ada hari ini ibu-ibu yang bilang bahwa Ustadz, suami saya enggak jaga solat, gimana ini caranya? Salah ibu. Kenapa dulu waktu menikah enggak membuat syarat dia harus solat? Lon coba lo ulangi lo. Ustaz, kenapa suami saya ini tidak sholat? Gimana caranya? Salah ibu. Karena ibu tidak pernah mensyaratkan dia diterima jadi suami harus jaga sholat. Lalu bagaimana Ustaz? Tebus dosa ibu. Tebus dosa ibu dengan didik dia, bujuk dia, rayu dia. Sebagaimana dulu dirayu mau jadi suami, hari ini rayu dia untuk jadi menuntut harus sholat. Tebus dosa. Kibancara idon lebih memfom terhadap lakoron. Kamu hana memfom. Nyam naik deh. Ya, baca kurang menahan ke dah pegang. Hai baik bunga-bunga ibu-ibu ya. Itulah didik. Nah, begitu. Nah. Pulau lain ilmu no. Kemudian satu hari 6 kali salat. 6 kali salat. Satu hari 6 kali salat enggak. Tetap 5 kali. 5 kali maknanya 5 waktu. Oh Ustaz, saya ada dapatkan dalam hari Jumat itu bukan 5 kali, 6 kali. Setelah solat Jumat ada solat zuhur lagi. Itu masuk dalam 5 kali karena dalam waktu yang sama. Kan dalam sehari 5 kali waktu solat kan? Ya, yang dilakukan dalam waktu yang sama itu sama dengan satu solat. Selain solat safar. Kenapa ada Ustaz orang solat zuhur setelah itu? Karena ragu apakah cukup syarat atau tidak untuk Jumat, karena Jumat ada syarat dalam menurut para fuqaha. Ada syaratnya untuk salat Jumat. Karena syarat ini tidak diyakini terpenuhi, ragu-ragu makanya laksanakan salat zuhur. Tapi selayaknya ragu-ragu tabe berarti nama salah. Man tiga ragu je. Tapi menyatabe-tabe kamu kalimang kati ploton ragu tabe nyo ka masalah ta perbaikilah yang hanap toy. Ben tu dah nyo hanap pui kamu temu yang lo nyan. Meluho pakai na syarat dia hana sep. Pusep syarat supaya baik payah temu yang loho baik buat dua ga tabe. Oh, misalkan ada terjadi
Ternyata hana tro puluh ro urang lagu. Kebetulan memang orangnya hana tro. Sehingga wate tro hana sampai tamayang doh. Itu logis. Tapi kamu pokoknya punya masjidnya tapi payah luhur kamu. Beramai urang hana ramai urang karena apa ragu. Hilangkan keraguan dengan sesuatu, buat perbaiki. Ada sesuatu yang salah berarti syarat tidak terpenuhi, perbaiki. Oi kamu orang asli kampungnya hana tro puluh ro hana getem ja. Mampu kada di pelotron hang temja menyamana mana jak cok rumah gara-gara drone teman-teman Jumat kamu hana sah cari kono ni tariklah mau pakat lagi ke si beno pega karena lumo jak kena urang hana gejak maka lumo yang drop supaya urang po lumo gejak jauh masjid ke mana makcik ya benar ada lumo mentang jak kena urang po hana gejak tak drop lumo yang gejak urang po menalah benar perbaikan ni nyom menanjit ya, mungkin menan. Satu lagi Pak salat dalam perjalanan. Ya, jamak kasar orang sakit apakah boleh Ustaz? Menjamak solat bagi orang yang sakit ada ulama yang memperbolehkan, tapi jamak kasar enggak boleh. Jamak kasar hanya untuk safar. Tapi kalau orang sakit, ya, orang sakit itu jamak saja, tapi tidak dikosar. Karena kasar itu dalam safar. Tapi bagi orang sakit yang berat sakitnya, dia boleh menjamak solat karena Nabi pernah menjamak solat di Madinah, ya, dalam kondisi ya tanpa ada hujan, tanpa ada apa-apa. Kenapa? Demi untuk memudahkan daripada umatnya. Maka terdapat para ulama dalam kondisi kesulitan orang yang sakit susah berwudu, susah jaga air wudu, maka dia boleh menjamak solatnya. Dari zuhur, yang zuhur dibawa ke asar atau asar dibawa ke zuhur, maghrib ke isya, isya ke maghrib, dijamak tapi rakaatnya tetap tidak dikasar. Itu ada ulama yang memperbolehkan, ya. Termasuk fatwa ulama Azhar, Syekh Atiyah Sakar dalam hal ini memperbolehkan seperti itu, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari ini, dia selama ada Aceh cuma yang terpengaruh hanya salat, yang lain tidak. Yang berpengaruh bagi dia. Ya, Ustadz katakan tadi bahwa dua pendidikan penting anak muslim atau orang muslim kita katakan sejak dini itu Al-Quran, kemudian apa? Solat. Tapi Ustadz saya mendapatkan bahwa kesan baik saya itu tersentuh hati saya itu dengan solat, bukan dengan Al-Quran. Apa salahnya? Ada salahnya? Salah dalam pemahaman, bukan salah pada kesan. Kesan benar, tapi pemahaman salah. Isi daripada solat apa? Yang selalu kita ulang dalam solat apa? Yang kalau rukun ini enggak kita lakukan, itu enggak sah solat kita. Yang salah kita baca, satu ayat salah kita baca, enggak sah solat kita apa? Ummul Quran lagi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu inti Al-Quran atau bukan? Inti Al-Quran. Solat itu mengamalkan inti Al-Quran. Maka saya yang enggak bisa baca Al-Quran, paling kurang Ummul Quran, itu enggak sah solat saya. Maka begitu orang kafir masuk Islam, yang pertama kita ajarkan puileh Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah dia masuk Islam, Al-Fatihah dulu. Bebutoi Al-Fatihah. Beli je pokoknya Al-Fatihahnya. Bahana itu pekan ke bancara. Kenapa? Kamu akan solat. Inilah Al-Quranmu yang pertama sekali. Yang lain hana takun nyo payah butoi takun. Pengamalan Al-Quran setiap hari. Kemudian setelah dalam itu kita baca ayat lagi. Qul huwallahu ahad, terus yang macam-macam ayat-ayat, ayat pendek paling kurang kita baca. Itu adalah kita substitusikan. Jadi Al-Quran itu disubstitusikan dalam solat. Dengan begitu solat jadilah komplit dia. Kalau enggak dia tidak berkesan. Enggak ada apa-apa solatnya kalau enggak ada Al-Quran. Al-Quran dan solat tidak bisa dipisah. Maka orang yang saya solat saja tidak mau dengan Al-Quran, enggak mungkin. Maka ketika kita solat, imamnya tengku muksalmina, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Fatihah lefon, mahayun pahana ile. Punya mahayun, mahayanya.
Nya terharapkan ke baca ayat tu kiban bumhaya alom. Makin mangat ke baca, makin ada je makin trik bacut. Terus begitu. Nikmatnya solat akhirnya gara-gara Al-Qur'annya. Panjangnya solat gara-gara Al-Qur'an juga. Enggak ada solat panjang pendek bab apa? Panjang ji bab subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi nan panjang. Hana ji lego takai. Haji damah ji. Enggak bisa tambah cuma 3 kali dia. Yang kita panjangnya itu di mana? Makanya Nabi beliau salat tahajud malam, beliau baca satu surat Al-Baqarah. Bayangkan itu. Salat sama seperti kita, Al-Fatihah hanya rukuk sujud, tapi panjangnya ayatnya yang panjang, Al-Qur'annya yang panjang. Maka kualitas salat ditentukan oleh kualitas Al-Qur'an. Nya mana bukan? Tanya mentang ilikut mangat datang yang berjamaah kualitas apa? Imamnya. Imam pak itu kualitas nganyan ba aqra'ukum li kitabillah, yang paling bagus, paling baik pemahaman dan bacaan Al-Qur'an. Enggak bisa dipisah. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kesan benar, pemahaman salah. Itu dia. Baik. Enggak mungkin, enggak hafal Al-Quran enggak bisa sholat. Ya, hafal seluruhnya tidak dituntut. Tidak semuanya dituntut punya kemampuan hafal seluruh Al-Quran. Sahabat juga enggak semua Al-Quran itu dihafal oleh semua para sahabat. Ada sahabat yang ahli Quran memang di sana. Ada ulama-ulama Al-Quran dari kalangan para sahabat. Kita juga begitu. Yang jangan kita mengkafirkan sebahagian, enggak mau beriman sebahagian Al-Quran. Lu patih yang kalau hafal mentang yang hana lu hafal hang patih Quran. Itu yang salah, itu yang jangan. Itu yang jangan. Tapi saya tahu ayat-ayat Al-Quran walaupun saya tidak hafal. Nah, makanya disuruh baca. Baca semua ayat Al-Quran itu paling kurang setiap tahun itu bulan Ramadan khatam kita. Sehingga kita tahu kita mengkhatam Al-Quran setiap tahun. Kenapa? Ini yang saya baca terus, saya khatam terus. Kalau baca semua orang bisa, tapi menghafal semua belum semua orang bisa. Kita disuruh untuk baca Al-Quran itu terus. Baik, selanjutnya dari pertanyaan dari Pak Mulyadi bahwa dalam perjalanan Isra Mi'raj ada salat berjamaah. Apakah salat berjamaah itu sama dengan salat kita? Ya, Nabi solat dalam Isra Mi'raj bersama dengan para anbiya. Apakah solatnya sama dengan solat kita? Kita dapatkan dalam sejarah Nabi ketika di Mekah, itu sebelum Isra Mi'raj, ketika di Mekah beliau sering kan solat di Ka'bah, bahkan ketika masih ada berhala-berhala di situ. Para ulama mempertanyakan ini solatnya seperti apa? Solat berarti ini solat seperti solat masa Nabi Ibrahim. Solat ajaran Nabi Ibrahim dulu yang masih tinggal. Nah, apakah persis seperti solat kita? Yang pasti solat seperti para nabi-nabi terdahulu, di dalamnya ada rukuk, ada sujud. Ada rukuk, ada sujud. Sehingga disuruh kepada Bani Israel, warka'u wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wahai Bani Israel, tegakkanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Berarti solat Bani Israel ada rukuknya. Jadi rukuk dan sujud itu ada dalam semua solat. Tapi lengkap seperti kita, ada tahiyat awal, tahiyat akhir, kemudian apakah juga seperti itu? Wallahu alam, boleh saja beda. Tapi rukuk dan sujud itu adalah rukun yang ada dalam semua solat para anbiya menurut para ulama. Nah, jadi Nabi boleh saja solat dengan nabi-nabi pada saat Isra Mi'raj, itu adalah solat dengan model daripada solat para anbiya terdahulu sebelum diwahyukan solat kepada beliau secara khusus. Baik, sekarang yang ketiga dari Abu Ali, dalam Isra Mi'raj apakah Rasulullah bertemu secara fisik dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam Isra Mi'raj apakah Nabi bertemu secara fisik dengan Allah atau tidak, Ustaz? Kira-kira ketika Nabi Isra Mi'raj itu Nabi lebih dekat dengan Allah ketika di Sidratul Muntaha, atau mana lebih dekat Nabi dengan Allah ketika di bumi dengan di Sidratul Muntaha? Jawab. Mana lebih dekat Nabi ketika di Sidratul Muntaha dengan Allah atau ketika Nabi di bumi? Mana lebih dekat?
Nabi mengatakan aqrab ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. 4 sujud tengok. Kagura. Dah lebih tahu. Karena Allah enggak punya tempat. Memangnya Nabi pergi ke sana untuk jumpa sama Allah karena tempat Allah di sana? Ya enggak. Nabi Musa jumpa dengan Allah, bahkan kalimullah yang langsung berbicara dengan Allah di mana? Di atas bukit Tursina. Di bumi. Nabi Muhammad beliau mendapatkan wahyu, diwahyukan oleh Allah bukan di bumi tapi di langit. Contoh mana? Nyo pegawai Pemkot lok semai pergi rapat akhir tahun. Kena biasa rapat akhir tahun. Ai bulan-bulan 12 kan lo rapat je. Pak dah pegot, ilok semai no. Ka. Yang tak bodoh pergi pak dah pegot, tak kengon ni dia pegot. Kira-kira nah sama rapat elok temu dengan di Takengon. Menyaisi rapat sama, tapi yang Takengonnya nyam beda. Iro aku ikut punya Takengon. Nya elok temu no hai ku elok temu tapi ino ba. Jadi kalau semawai rapat akhir tahun ke Takengon rapat akhir tahun umpamanya itu adalah sebuah kemuliaan bagi pegawai-pegawai Pemkot. Ya Takengon gede. Nah kemuliaan. Padahal ino je dah pergi rapat tipu pecah Takengon dari le. Tapi ada kesan kemuliaan. Nabi Muhammad juga begitu, ya. Bisa diwahyukan di sini kok, dekat dengan Allah di bumi ini, tapi kemuliaan bagi beliau ya, nasiahahnya, ada hiburannya di sana. Maka orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh berangkat ke Sidratul Muntaha itu sudah lebih dekat dengan Allah. Lalu kemana kita bawa hadis Nabi ini? Kita injak-injak hadis Nabi yang Nabi katakan sedekat-dekat engkau dengan Allah ketika engkau bersujud. Ho namanya imannya? Maka memahami Al-Quran, memahami akidah itu harus kompleks semuanya. Ayat dan hadis itu harus menyatu padu. Enggak boleh ambil satu ayat, 2 ayat, satu hadis, 2 hadis, yang lain enggak kita pakai. Enggak, semua dipakai. Nabi Musa, beliau cuma lok temawai, Tursina tagai kanya. Nan tagai. Paling hayu Nabi Musa bukit Tursina tagai. Hayu Nabi Muhammad Sidratul Muntaha. Tapi kedua-duanya dapat wahyu dari Allah. Sebab kedua-duanya dekat. Ya, begitu dia, ya. Jadi, apakah dengan ini Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad beliau, kedua-duanya. Ya, itu dia. Itulah kemuliaan beliau. Baik, sudah habis. Kaji mana? 4 banyak. Serah warung roda. Kita tambah lo. Tambah 10 menit lagi lah. 10:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mulia guru kamu, Tunku Amri. Mohon maaf, lun tuan temanyongnya karena keterbatasan ilmu. Jadi kepingin tahu. Tadi dalam perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha disebutkan malaikat saja tidak bisa melewatinya. Di sini ada 3 hal, ada beberapa hal. Sering kita dengar para malaikat itu adalah penduduk langit. 1. Yang kedua, sering kita dengar pula di sepertiga malam terakhir para malaikat dari langit turun ke bumi, malaikat dari bumi bergantian shift istilahnya. Jadi ada kontradiksi dengan kenyataan ini dengan kenyataan pada waktu Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Malaikat saja tidak bisa melewatinya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa satu lagi? Ada lagi ya? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irwandi Langcangaram, Ustadz yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia.
Salat adalah anugerah terbesar yang Nabi Muhammad dapatkan di Sidratul Muntaha. Ada pihak yang mengatakan yang percaya kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Akan tetapi selain yang tidak ada di Al-Quran dan hadis, dalalah finnar. Pertanyaan saya, apa konsekuensi hukum bagi orang yang mendalalahkan nar orang, dan apa konsekuensi hukum bagi orang yang tidak menjalankan sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Ustaz, Rasulullah pada saat Isra Mi'raj itu untuk menjemput sholat, Ustaz, iya kan? Nah, yang saya dengar bahwasanya Rasulullah itu menjemput sholat itu sudah berulang-ulang kali. Allah memberikan sholat itu kepada Rasulullah sekian puluh kali, turun lagi Rasulullah ke bumi dan balik lagi gitu, sampai akhirnya disetujui 5. Logikanya seperti itu, Ustaz. Nah, yang saya pertanyakan kenapa tidak langsung diendingkan sama Allah bahwasanya langsung saja 5? Bagaimana penjelasan Ustaz supaya akidah saya pribadi ini lebih kuat? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah cukup. Dari kami satu. Oh, Pak Nasir. Jatah Madmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz dan para jamaah semua. Ini berbicara masalah istirahat. Kita ulangi Ustadz, berbicara masalah Isra Mi'raj. Kita tahu di tahun ke-10 mungkin Ustadz ya, Nabi itu memang hatinya sangat galau. Yang pertama 3 tahun di boikot, tidak bisa keluar. Kemudian istrinya meninggal, pamannya meninggal. Datanglah perintah dari Allah, dijemput mungkin sama malaikat Isra Mi'raj. Yang ingin kami tanyakan, di situ kan ada 2. Yang pertama, langit pertama jumpa Nabi Adam. Langit kedua sampai langit ke-7 dengan Nabi Musa. Yang ingin kami tanyakan, ada 2 di situ, Ustaz. Yang pertama, apalah Allah menghibur Rasul kita dengan berjumpa dengan Nabi dan lain-lain, dengan makhluk neraka dan makhluk surga. Kemudian yang kedua, apakah yang paling utama itu menerima salat? Itu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah 10 menit kita jawab ini semua, tidak akan lewat insyaallah. Baik, pertanyaan dari Pak Armidi bahwa malaikat bisa menembus melewati langit seperti malam turun ke bumi. Ya, jadi ini kontradiksi. Jadi bagaimana? Ya, baik. Tadi Ustadz mengatakan bahwa ada malaikat tidak Sidratul Muntaha itu bahkan tidak bisa melewati. Tapi di sana ada malaikat yang mereka ke penduduk langit, turun ke bumi, lagi malaikat itu banyak. Ya. Kami sampaikan tadi adalah Jibril. Di Sidratul Muntaha Jibril itu bahkan nggak bisa lewat. Ya, cuma Nabi Muhammad yang diizinkan untuk melewatinya. Sedangkan langit itu luas. Selain daripada Sidratul Muntaha itu luas. Ya, malaikat di situ semua. Dan ada malaikat-malaikat yang memang ada juga di Baitul Ma'mur. Ada malaikat yang memang silih berganti setiap hari, berganti-ganti terus. Itu semua tempat malaikat, banyak tempat malaikat. Jadi ini Sidratul Muntaha saja. Sidratul Muntaha dan Jibril saja. Ya, dalam hal ini enggak bisa. Yang lain memang penduduk, sama seperti wali kota misalnya pegang. Maaf cakap, hanya segala contoh saja. Ya, kantor wali kota akan mandung urus jetamong. Tapi punya masjid sebarang kata jetamong. Tu titi urom kantor urang. Kantor wali kota hati. Ni hana idin hati damong. Benar ke? Ya, pesi pegah di lok tu mawai urung tepi-tepi damong dalam masjid. Je wali kota nyom masjid. Lain-lain tempat sama-sama itu tu mawai masjid. Nyom nan cid. Ya.
Selanjutnya tadi. Kemudian dari Bapak tentang salat itu ada ijma', ada qiyas, apa konsekuensi hukumnya apabila tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Ya, ada orang yang mengatakan bahwa sesat finnar orang-orang yang mengamalkan sesuatu yang enggak ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Gimana konsekuensinya Ustaz? Orang yang menyesatkan orang yang enggak mengamalkan Al-Quran dan hadis itu. Begini saudaraku yang dimuliakan, ada dua, mungkin Ustaz Damanhur nanti, Dr. Damanhur nanti dalam pengajian beliau masalah fikih ini juga masalah syariah bisa lebih luas beliau kupas nanti. Sama cuma saya ingin kasih tahu contoh dua saja. Para ulama ada kaidah ulama fikih katakan adalah al aslu fil ibadah litahrim. Asal usul ibadah itu adalah haram, enggak boleh dilakukan kecuali yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dalam masalah ibadah, kalau enggak ada dalam Al-Quran dan hadis itu haram dilakukan. Ya. Gimana cara solat misalkan? Solat itu ibadah. Menyahana dalam Al-Quran dan hadis, makanya haram tanya dilakukan ibadah. Pelom tak tamah-tamah. Nyo semayang luhur sang lepas haji na karena katanya tengah-tengah 30 rakaat. Baik per rakaat, per rakaatnya. Menya isya pas haji 2 rakaat. Karena apa hai isya kalau hai dia kahai tu. Tak pegat 2 rakaat. Itu haram hukumnya. Enggak ada ayat dalam Al-Quran dalam hadis seperti itu. Enggak boleh sama sekali. Wal aslu fil muamalah lil ibahah. Adapun dalam masalah muamalah nyen boleh. Muamalah transaksi akad macam-macam tak pegat aslinya adalah itu boleh saja. Dia tak pegat baru terus ada inovasi baru cara kita hidup. Ada cara kita hidup itu enggak ada Quran dan hadis, enggak ada ayat dalam Quran dan hadis, selama tidak dilarang maka itu teruslah berinovasi di bidang itu. Hana masalahnya, hana terikat lagi. Nah, agama ini diturunkan untuk ibadah atau untuk muamalah atau untuk kedua-duanya? Kedua-duanya. Jadi menyena yang pegah bawa gemat dengan pedang puntung bawa menyahananya, hai nyan lambu ibadah mentong. Tapi dalam muamalah menyahana getam pebut aja. Justru yang lo dabut dalam muamalah yang hana dalam ayat dan hadis. Kenapa? Selama itu enggak bertentangan, silahkan buat inovasi baru, macam-macam dah begitu. Agama katanya menandam form. Kamu fikir ibadah mentang, nya mentang kamu ilmu ibadah mentang udip. Hai, agamanya ke ibadah mentang. Nah ibadah na muamalat. Maka pemahamannya harus disesuaikan semuanya. Nah, jadi jangan mudah menyesatkan orang gara-gara enggak ada ayat dan hadis. Menyebab masalah muamalah nyan terbuka, enggak ada ayat dan hadis kita boleh melakukannya. Ya, selama tidak bertentangan. Salat sunnah sendiri-sendiri dengan berjamaah. Ada salat sunnah yang Nabi lakukan berjamaah, ada salat sunnah yang Nabi lakukan sendiri-sendiri. Ada ustaz itu salat tarawih Nabi berjamaah atau sendiri? Sendiri. Nabi tak pernah solat tarawih berjamaah. Enggak pernah Nabi lakukan. Tapi kenapa juga berjamaah? Ada sahabat yang sepakat boleh berjamaah. Nah, ini dia. Berarti ya, ijma' umat, kesepakatan ulama dalam hal ini juga menjadi sumber hukum. Maka benar hana Al-Quran, hana hadis, kalian bak ijma' para ulama, ijma' para sahabat. Nah, benar. Tanya menancit. Maka hana ayat, hana Quran, hana hadis, kalian bak ijma'. Lenyan calon bak qiyas. Qiyas daripada Al-Quran. Nyan buat orang, buat para ulama. Maka ketika saya tidak dapatkan ayat Quran dan hadis, lihat pada qiyas ulama dulu. Nya hana ayat, hana hadis, tapi na ulama yang pegah. Oh, yang qiyas ulama itu memang boh dasar hukum. Quran hana, hadis hana, ijma' hana cid. Na qiyas ulama berarti selama itu ulama yang mengatakan nyan mungkin bak qiyas ulama nyan jadi landasan hukum cid hanya berangkah itu. Nah, pokoknya pegang 4 ini. Kalau kita pegang 4 ini enggak akan sesat, enggak akan mahanakan madu katanya. Hana akan saling mempersalahkan insyaallah. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah Rasulullah menjemput salat kenapa harus berkali-kali? Kenapa enggak sekaligus cuma 5 kali ya, saja? Bagus. Ini kenapa dalam peristiwa Isra Mi'raj selalu dikatakan Nabi turun naik enggak dari bumi tapi di langit ke-7 atau dikatakan sudah mendekati langit yang dekat dengan bumi, tapi beliau masih di langit, turun naik begitu kata Nabi Musa, balik lagi. Kenapa enggak sekalian aja? Memangnya Allah ganti-ganti? Ya, Allah ganti-ganti ininya. Kenapa hanggah dari awal 5 ngaju? Jelas. Kenapa harus nampak begitu-begitu?
Sehingga membuat orang yang paham ini kok ragu-ragu, kenapa Allah begitu ya? Setengah jawaban ini sudah saya sampaikan tadi. Bahwa dituliskan 50 tetap 50, enggak diubah. Cuma pekerjaan saja yang diubah, yang diberikan tetap 50. Jadi kita memahami Al-Qur'an salat itu pemberian Allah, anugerah Allah bagi hambanya. Anugerah Allah itu dari hamba kepada hambanya. Kita disuruh untuk berkomunikasi, ya. 5 wate geyu itu anugerah Allah itu. Bayangkan misal dah pegah, tanya je tak telefon bapak presiden, kau je nak jatah pegah abang ngelun 5 wate ti uro pajan mantang 5 wate apa? Nyandro na. Menyang dro na idon 10 ga je. Menyang dro na 50 ga je. Menyang dro na pajan-pajan mohon dro na. Gimana? Toh yang pai. Yang 5 benar gebi atau yang pajan-pajan mohon? Pajan-pajan mohon lebih hebat lom. Umai dro na jatah wate lebih daripada lon. Ha. Anugerah sebenarnya itu. Lalu sekarang kenapa nampak, maaf cakap ulang-ulang balik begitu, supaya Allah nampakkan kemurahan Allah pada kita biar kita faham. Yang andai kata mungkin Nabi ke balik lam, Allah akan beri juga begitu. Ya Allah, begitu murahnya engkau. Andai kata Nabi tidak malu, Allah akan berikan juga. Begitu murah, Allah ingin nampakkan kemurahan itu. Kalau beri sekian, tak balik lah kelom, lom beri lom, nyetatin balik, tapi tak, kalau kamu mau minta lagi aku kasih, kata Allah. Minta lagi aku kasih, berkali-kali aku kasih. Kadang ya, begitu murahnya Allah sampai kita harus merasa malu. Nah, menanku Quran. Itu pendidikan. Pendidikan bagi siapa? Bukan bagi Nabi saja, tapi bagi umat Nabi ini. Bahwa 5 kali solat dalam sehari semalam itu adalah kemurahan Allah bagi kita. Maka jangan sia-siakan. Nya di sini ada pendidikan tarbiyah, nilai tarbiyahnya itu. Nah, bukan Allah pakai menai dona, ya. Hikmah tarbiyahnya yang kita pahami di sini. Nah, begitu. Allahu a'lam. Kabeh. Ada beliau? Apa benar ada beliau? Oh, satu lagi. Hana mencatat tahu no. So balunging jengka pos tengah sebelah buku Nasir, kemudian Allah Isra Mi'raj, kemudian apakah untuk menghibur atau kenapa, atau memang untuk menerima salat saja? Ya, apakah Isra Mi'raj menghibur atau menerima salat? Kedua-duanya. Jauh tak kengon kan cuma untuk rapat mentang. Menyerapat mentang kepupucih tak kengon deh ino pijit. Dua-dua aja. Kemuliaan bagi Nabi dan lebih mulia lagi mendapatkan itu salat itu lebih mulia lagi. Nah, itu kedua-duanya kemuliaan bagi Nabi. Jadi berjumpa dengan Nabi-Nabi itu adalah kemuliaan juga bagi beliau. Tanya mentong saatnya tanya, hai Nabi Adam kira-kira kiban bentuk le. Andai kata kita menepuk, Nabi menepuk ayu langsung. Nyang bertanya oleh malaikat, nyan ayah kata Adam. Kiban. Menyedro nang pegah ayah Adam bertanya, nai deh di Amerika ni jak. Nublo tiket ni jak ke deh. Jak, ayah tanya menancit. Nabi langsung pedih dah. Kemuliaan bagi beliau. Ya, baik. Mohon terima kasih atas segala perhatian. Esok subuh kita lanjutkan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu.